Cara memperbesar wadah rezeki biar kamu bisa kaya. Pernahkah kamu merasa sudah kerja keras, sudah capek banting tulang, tapi rezeki yang datang rasanya segitu-gitu saja? Seolah ada plafon tak kasat mata yang menahan kamu untuk naik level. Padahal, ada orang lain yang mungkin usahanya mirip, bahkan kadang terlihat lebih santai, tapi rezekinya lancar dan melimpah. Rahasia itu seringkali bukan hanya soal kerja keras, melainkan soal besar kecilnya wadah rezeki yang kamu miliki. Bayangkan, kamu punya ember kecil di bawah hujan deras. Sebanyak apapun air yang turun, ember itu akan cepat penuh, lalu sisanya meluber. Sementara orang lain mungkin punya bak besar, bahkan kolam, sehingga hujan deras justru membuatnya berlimpah. Rezeki juga begitu. Dunia ini penuh aliran rezeki, tapi hanya bisa ditampung sesuai seberapa besar wadah yang kamu bawa. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu memperbesar wadah itu sehingga semesta lebih mudah menitipkan kekayaan kepadamu? Mari kita bahas pelan-pelan dari akar paling dalam. 1. Menyadari bahwa wadah rezeki itu bukan sekadar dompet. Kebanyakan orang berpikir wadah rezeki itu ya rekening bank, tabungan, atau jumlah aset yang dimiliki. Padahal itu hanya tampilan luar. Wadah rezeki yang sejati sebenarnya ada di diri kamu sendiri, di pikiran, hati, dan keyakinanmu. Kalau di dalam dirimu penuh ketakutan, penuh pikiran negatif, penuh kepercayaan bahwa uang itu sulit, maka sebesar apapun rezeki yang datang, ia akan cepat hilang. Sama seperti ember bocor, selalu ada jalan keluar bagi uang yang masuk. Sebaliknya, orang yang punya mental lapang, pikiran luas, dan keyakinan bahwa rezeki itu selalu ada, akan memancarkan energi yang membuat rezeki mudah datang. Dia bagaikan wadah besar yang mampu menampung banyak aliran tanpa ketakutan akan kehabisan. Jadi, langkah pertama memperbesar wadah rezeki adalah menyadari bahwa kuncinya ada di dalam kesadaranmu, bukan hanya di angka saldo. Ini akan membuatmu berhenti melihat uang dengan rasa cemas dan mulai melihatnya sebagai energi yang bisa mengalir. 2. Mengubah pola pikir dari kekurangan ke kelimpahan. Bayangkan dua orang berjalan di pasar. Yang pertama berpikir, harga-harga makin mahal, uangku pasti nggak cukup. Yang kedua berpikir, alhamdulillah, aku masih punya uang untuk beli kebutuhan. Rezeki pasti akan datang lagi. Keduanya mungkin sama-sama pegang Rp100.000 di dompet, tapi energi yang mereka pancarkan berbeda. Pikiran yang selalu fokus pada kekurangan membuat wadah rezeki mengecil. Kamu jadi takut belanja, takut memberi, takut investasi, sebab di kepalamu selalu ada suara, kalau uang ini habis, gimana? Sementara, pola pikir kelimpahan membuat kamu berani menggunakan uang dengan bijak, berani berbagi, dan berani menanam. Karena kamu percaya bahwa rezeki bukan hanya dari apa yang ada sekarang, melainkan dari aliran yang akan terus datang. Cara praktis melatihnya, setiap kali menerima rezeki, sekecil apapun, ucapkan rasa syukur. Dan setiap kali uang keluar, katakan pada dirimu, ini sedang berputar, nanti akan kembali dengan cara yang lebih baik. Dengan begitu, wadah rezekimu perlahan akan membesar. 3. Membersihkan energi diri dari sifat serakah dan iri. Banyak orang tidak sadar bahwa yang membuat rezeki mereka seret bukan karena kurang pintar, tapi karena hati mereka kotor. Serakah membuat kamu ingin terus menumpuk tanpa pernah puas. Iri membuat kamu selalu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Padahal, dua sifat ini ibarat racun yang mengecilkan wadah rezeki. Bayangkan, wadahmu penuh lumpur, meski hujan turun deras, air yang masuk akan keruh, bahkan cepat terbuang. Membersihkan energi diri berarti belajar ikhlas. Kalau melihat orang lain lebih kaya,
Alih-alih iri, doakan mereka agar makin berkah. Kalau kamu mendapat sedikit, jangan langsung mengeluh, tapi lihat bagaimana kamu bisa mengelolanya dengan bijak. Setiap kali kamu berhasil mengurangi rasa iri dan serakah, wadah rezekimu menjadi lebih bersih, lebih siap menampung keberlimpahan. 4. Belajar mengelola uang dengan bijak. Percuma wadah besar kalau bocor di mana-mana, begitu juga dengan rezeki. Banyak orang sudah dapat penghasilan besar, tapi tetap merasa miskin karena tidak bisa mengelola uang dengan bijak. Mengelola uang bukan sekadar menabung, tapi membuat aliran yang sehat. Ada bagian untuk kebutuhan pokok, ada bagian untuk tabungan dan investasi, ada bagian untuk berbagi dan sedekah. Dengan pola ini, uangmu tidak hanya berhenti di satu titik, tapi berputar dengan energi positif. Dan semakin bijak kamu mengelola, semesta semakin percaya menitipkan lebih banyak. Wadah rezeki bukan cuma soal mampu menerima, tapi juga mampu menjaga. Kalau kamu bisa menjaga, maka wadahmu otomatis akan diperbesar. 5. Membersihkan energi dengan memberi. Salah satu cara paling ampuh untuk memperbesar wadah rezeki adalah dengan memberi. Banyak orang salah paham tentang konsep ini. Mereka berpikir bahwa memberi itu membuat rezeki berkurang. Padahal, memberi justru memperluas jalur aliran energi rezeki yang kamu punya. Bayangkan, kamu punya gelas berisi air. Kalau terus diisi tanpa pernah dituang, akhirnya air itu tumpah, basi, atau malah bikin gelasmu kotor. Tapi kalau kamu rutin menuang sedikit demi sedikit, selalu ada ruang untuk air baru yang lebih segar masuk. Memberi bisa berupa sedekah, membantu orang lain, berbagi ilmu, atau sekadar memberi perhatian tulus. Energi memberi itulah yang membersihkan wadahmu dari energi negatif seperti ketakutan, serakah, atau merasa kekurangan. Dan ketika wadahmu bersih, aliran rezeki jadi lancar. 6. Menyelaraskan pikiran dengan kelimpahan. Rezeki itu bukan sekadar angka di rekening, tapi juga resonansi energi. Kalau pikiranmu sering dipenuhi rasa takut, khawatir, atau membandingkan diri dengan orang lain, wadah rezeki akan terasa sempit. Kamu akan sulit melihat peluang karena fokusmu hanya pada kekurangan. Sebaliknya, ketika kamu mulai menyelaraskan pikiran dengan kelimpahan, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu jadi lebih terbuka melihat peluang, lebih percaya diri mengambil langkah, dan lebih tenang menerima proses. Cara sederhana untuk menyelaraskan pikiran ini adalah dengan latihan syukur harian, afirmasi positif, atau sekadar duduk tenang sambil merasakan bahwa hidupmu sudah cukup, bahkan melimpah. Dari titik cukup itulah kelimpahan baru datang. 7. Menjaga lingkungan dan pergaulan. Kamu adalah cerminan dari lingkunganmu. Kalau wadahmu ingin lebih besar, kamu perlu berada di sekitar orang-orang yang juga sedang memperluas wadah rezekinya. Lingkungan yang positif, suportif, dan penuh inspirasi akan mendorongmu berkembang lebih cepat. Sebaliknya, kalau kamu terus berada di lingkaran yang hanya suka mengeluh, iri, atau menertawakan usaha orang lain tanpa sadar wadahmu bocor, kamu merasa ragu untuk bermimpi besar karena lingkunganmu membuatmu kecil. Jadi, pilihlah teman yang mendukungmu, mentor yang menginspirasimu, atau komunitas yang menumbuhkan energi positif. Dari situ, wadah rezekimu makin kuat dan stabil. Kaya sejati bukan hanya angka besar di rekening. Kaya sejati adalah ketika wadah rezekimu cukup luas untuk menampung dan cukup bersih untuk menyalurkan. Wadah itu diperbesar lewat kesadaran, disiplin, memberi, menjaga pikiran, lingkungan, dan konsistensi. Semakin besar wadahmu, semakin banyak rezeki yang bisa kamu tampung. Dan semakin kuat wadahmu, semakin besar pula kemampuanmu untuk berbagi. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar kaya, bukan hanya kaya harta tapi juga kaya hati, fokuslah memperbesar wadah rezekimu, karena disitulah letak rahasia kelimpahan.
Jangan lupa subscribe channel ini biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.